Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang komposisi oksida semen Portland dengan persamaan Bouguer. Di sini ada tabel perkiraan oksida dan komposisi semen Portland yang dihitung menggunakan persamaan Bouguer. Prosedur ini akan memotong sejumlah uji fisik yang biasanya dilakukan sehingga komposisi senyawa yang dihitung tidak cukup akurat dan tidak memperhitungkan semua sifat semen yang relevan. Pertama yaitu ada oksida CaO. CaO ini berasal dari batuan kapur. Dengan menggunakan persamaan Bouguer, kadar CaO yang dibolehkan adalah 60 sampai dengan 67%. Kemudian di sini ada oksida berupa SiO2. SiO2 ini banyak ditemukan pada pasir silika. Dan kadar pasir silika atau SiO2 yang dibutuhkan untuk pembuatan semen adalah 17 sampai dengan 25%. Selanjutnya ada Al2O3. Oksida ini banyak terkandung pada tanah liat. Dengan menggunakan persamaan Bouguer, Al2O3 yang dibutuhkan yaitu sekitar 3 sampai dengan 8%. Selanjutnya yaitu ada Fe2O3. Fe2O3 ini banyak terkandung dalam pasir besi dan kadar yang dibutuhkan dalam pembuatan semen adalah sebagai bahan penunjang, yaitu hanya berkisar antara 0,5 sampai dengan 6%. Selanjutnya itu ada MgO. MgO adalah senyawa yang sebagian besar terdapat dalam clay atau tanah liat. MgO ini hanya sebagai bahan penunjang saja atau bahan tambahan, dan kadar yang dibolehkan itu sekitar 0,5 sampai dengan 4% saja. Selanjutnya yaitu ada alkali. Alkali ini atau nama lainnya itu Na2O. Dengan menggunakan persamaan Bouguer, kadar yang dibolehkan hanya berkisar 0,3 sampai dengan 1,2% saja. Hal ini dikarenakan alkali pada semen akan menimbulkan keretakan pada beton maupun pada mortar apabila dipakai agregat yang mengandung silikat reaktif terhadap alkali. Oleh karena itu, agar tidak menimbulkan kerugian apapun, maka konten yang diperlukan hanyalah sedikit. Selanjutnya itu ada kadar SO3. SO3 ini banyak terdapat pada gipsum, dan kadar yang dibutuhkan dalam pembuatan semen adalah sebesar 2 sampai dengan 3,5%. Oke, lanjut. Ya, kemudian di sini ada komposisi semen Portland pada tahun 1960. Berikut adalah tabel oksida dan komposisi semen Portland tahun 1960. Komposisi ini juga dihitung menggunakan rumus Bouguer tadi. Jadi, jika yang tadi adalah perkiraan, maka tabel ini menunjukkan angka-angka yang sudah fix, yaitu yang dijadikan pacuan untuk membuat semen Portland pada tahun itu. Di sini ada kadar pertama ada CaO, yaitu yang didapat dari batuan kapur. Kadarnya itu berkisar 63%. Kemudian ada SiO2, kadar yang dibutuhkan yaitu 20%. Kemudian ada Al2O3, kadar yang dibutuhkan yaitu 6%. Ada Fe2O3 yaitu 3%. Kemudian ada MgO lagi yang dibutuhkan yaitu hanya 1,5%. Kemudian ada gipsum atau SO3 dan kadar yang dibutuhkan adalah 2%. Selanjutnya ini adalah senyawa alkali. Ya, seperti yang sudah dijelaskan tadi, senyawa alkali ini tidak boleh terlalu banyak di dalam semen karena bisa mengakibatkan kerugian. Oleh karena itu, persentase atau konten yang dibutuhkan hanya sebesar 1% saja. Kemudian ini ada mineral-mineral lain yang dibutuhkan atau mineral minor. Itu hanya sekitar 1% saja. Kemudian ada LOI. Ya, jadi LOI ini atau nama lainnya yaitu hilang pijar.
itu adalah sebuah analisis yang digunakan untuk menentukan kadar suatu zat tertentu yang hilang pada saat pembakaran. Jadi pada saat pembakaran semen, suatu zat yang hilang hanya dibolehkan sebesar 2%, kemudian ada insoluble residu, dan kadar yang diizinkan adalah 0,5%. Selanjutnya yaitu ada komposisi dari gabungan senyawa-senyawa tersebut menjadi unsur-unsur ini. Pertama itu ada C3A. C3A di sini yang dibutuhkan adalah sebesar 10,8%, kemudian ada C3S yaitu sebesar 54%, ada C2S sebesar 16,6%, dan ada C4AF sebesar 9,1%. Ya, kemudian selanjutnya di sini adalah reaksi kimia yang terjadi pada proses hidrasi semen. Reaksi kimia yang terjadi pada proses hidrasi semen itu ada 3. Yang pertama ada hidrasi silikat C3S dan C2S. Mekanisme ini yaitu kalsium silikat akan terhidrasi menjadi gel kalsium silikat hidrat atau gel tobermorite dalam kalsium hidroksida. Ini menyebabkan semen sensitif terhadap asam dan mencegah timbulnya karat pada besi baja. Senyawa ini ya. Kemudian yang kedua itu ada hidrasi aluminat atau C3A. Reaksi C3A terjadi secara mendadak, yaitu begitu semen kontak dengan air, dengan disertai pengeluaran panas yang tinggi. Kejadian ini disebut flash-set atau quickset, yaitu terbentuk kristal kalsium alumina hidrat yang menyebabkan pengerasan atau hardening secara cepat. Kejadian tersebut dapat dihindari dengan menggunakan tambahan gipsum pada saat pemilihan clinker. Selanjutnya itu ada hidrasi tetrakalsium aluminoferrit atau C4AF. Mekanisme ini yaitu pada tahap awal C4AF reaksi dengan gipsum dan kalsium hidroksida membentuk kalsium sulfoaluminat hidrat dan kalsium sulfoferrit hidrat yang kristalnya berbentuk jarum. Hidrasi dimulai dari bagian luar butir semen. Dengan demikian maka semakin halus partikel semen, maka reaksi hidrasi akan semakin cepat dan waktu pengikatannya semakin cepat, maka pertambahan kekuatan awal semakin tinggi. Ya, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya di sini ada diagram mengenai hubungan reaksi hidrasi pada semen. Diagram kecepatan pengikatan dan pengerasan pada semen. Jadi kecepatan pengikatan dan pengerasan pada semen itu dimulai dari bagian luar butir semen. Dengan demikian, maka semakin halus partikel semen, maka reaksi hidrasi akan semakin cepat. Jadi reaksi ini itu berhubungan dengan reaksi yang sebelumnya dijelaskan. Pada partikel semen yang halus, maka reaksi hidrasi akan semakin cepat dan waktu pengikatannya semakin cepat, maka menimbulkan kekuatan awal yang tinggi. Kerugian dari cepatnya reaksi ini adalah panas yang dihasilkan semakin tinggi sehingga diperlukan perawatan yang baik. Sedangkan kecepatan pengikatan dan pengerasan dari keempat senyawa utama semen yaitu C3S, C2S, dan C3A dan C3AF dapat dilihat pada gambar. Jadi di sini ada hubungan antara reaksi hidrasi dan waktu. Yang pertama yaitu ini kan ada diagram nih, itu ada C2S. Itu reaksi hidrasinya jika persentasenya semakin tinggi ke atas, maka waktu yang diperlukan semakin lama. Kemudian semakin kecil presentasinya, maka waktu yang diperlukan semakin cepat. Bisa dilihat dari gambar ini. Semakin ke atas itu presentasi reaksi hidrasinya semakin tinggi, namun waktu yang diperlukan itu semakin lama.
Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan itu eh, karakter pada masing-masing senyawa C3S, C3A, dan lain-lainnya. Yang pertama yaitu, jika kadar C3A kurang dari 5%, maka tahan terhadap sulfat tinggi. Kemudian, jika kadar C3A kurang dari 8%, maka tahan terhadap sulfat sedang. Kemudian, jika kadar C3A lebih dari 8%, maka tidak tahan terhadap sulfat. Selanjutnya, jika kadar C3A rendah, maka panas hidrasinya rendah. Yang terakhir, jika kadar C2S lebih dari kadar C3S, maka panas hidrasinya rendah. Ya, kurang lebih itu hubungan antara reaksi hidrasi pada semen dan kecepatan pengikatan serta pengerasan semen. Kemudian ada 4 unsur utama penyusun semen. Yang pertama yaitu ada trikalsium silikat atau C3S. C3S ini terbentuk dari CaO plus 2 CaO kali SiO2. Itu rumus kimia untuk menghasilkan 4 unsur utama, sudah dijelaskan di awal. Jadi karakteristik pada C3S yaitu sifatnya hampir sama dengan sifat semen, yaitu jika ditambahkan air akan menjadi kaku dan dalam beberapa jam saja pasti akan mengeras. C3S menunjang kekuatan awal semen dan menimbulkan panas hidrasi kurang lebih sebesar 58 kalori per gram setelah 3 hari. Yang kedua yaitu adalah dikalsium silikat atau C2S. Pada saat penambahan air reaksi yang menyebabkan pasta pemeras dan menimbulkan panas kalori sebesar 12 kalori per gram setelah 3 hari. Pada C2S, pasta akan mengeras dan kekuatannya stabil serta lambat pada beberapa minggu kemudian. C2S ini akan mencapai kekuatan tekan akhir yang nilainya hampir sama dengan C3S. Jadi pada 3 hari awal itu kekuatannya atau panas yang dihasilkan yaitu sebesar 12 kalori per gram, namun pada beberapa minggu kemudian kekuatan akhir yang dihasilkan itu akan sama dengan C3S. Jadi jika 3 hari pertama pada C3S menghasilkan panas hidrasi sebesar 58 kalori, sedangkan C2S pada 3 hari pertama hanya 12 kalori. Namun pada beberapa minggu kemudian, C2S akan memiliki kekuatan tekan akhir yang sama dengan C3S. Selanjutnya itu ada trikalsium aluminat atau C3A. Karakter dari unsur ini apabila bereaksi dengan air akan menimbulkan panas hidrasi tinggi, yaitu sebesar 212 kalori per gram setelah 3 hari. Penambahan kekuatan seiring berjalannya waktu terjadi tetapi sangat rendah. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada tetrakalsium aluminoferrit atau C4AF. Karakteristik dari unsur ini yaitu saat bereaksi dengan air berlangsung sangat cepat dan pasta terbentuk dalam beberapa menit saja, menimbulkan panas hidrasi sebesar 68 kalori per gram. Karakteristik lain dari unsur tersebut yaitu warna abu-abu yang muncul pada semen, yaitu silikat dan aluminat yang terkandung dalam semen Portland jika bereaksi dengan air akan menjadi pekat yang memadat lalu membentuk pasta keras. Oke, selanjutnya yaitu ada jenis-jenis dan tipe semen Portland. Semen Portland yang pertama itu semen Portland tipe 1. Semen ini dalam penggunaannya tidak memerlukan persyaratan khusus seperti jenis lainnya. Semen Portland 1 digunakan untuk bangunan-bangunan umum yang tidak memerlukan persyaratan khusus. Yang kedua yaitu ada semen Portland tipe 2. Semen ini memiliki kadar C3A yang tidak lebih dari 8%. Biasanya digunakan untuk konstruksi bangunan dan beton yang terus-menerus berhubungan dengan air kotor atau air tanah, serta saluran air buangan dan bangunan yang berhubungan langsung dengan rawa.
Oleh karena itu, semen ini memerlukan ketahanan terhadap sulfat dan panas hidrasi sedang. Selanjutnya itu ada semen Portland tipe 3. Semen Portland tipe 3 memiliki kadar C3A dan C3S yang tinggi dan butirannya digiling sangat halus sehingga mengalami proses hidrasi. Semen jenis ini digunakan pada daerah bertemperatur rendah, terutama pada daerah yang memiliki musim dingin atau winter season. Selanjutnya yaitu semen Portland tipe 4. Semen Portland tipe 4 mempunyai panas hidrasi yang rendah, kadar C3S-nya dibatasi maksimum sekitar 35% dan kadar C3A-nya maksimum 5%. Semen ini digunakan untuk pekerjaan-pekerjaan yang besar dan masif, umpamanya untuk pekerjaan bendung atau pondasi berukuran besar serta pekerjaan lainnya. Yang terakhir itu semen Portland tipe 5. Semen ini digunakan untuk bangunan yang berhubungan dengan air laut, air buangan industri, bangunan yang terkena pengaruh gas atau uap kimia yang agresif, serta untuk bangunan yang berhubungan dengan air tanah yang mengandung sulfat dalam persentase yang tinggi. Oleh karena itu, semen Portland tipe 5 memerlukan ketahanan yang tinggi terhadap sulfat. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan karakteristik senyawa dalam bahan baku semen. Ya, di sini bisa kita lihat yaitu bahan utamanya ada CaO, Al2O3. Kemudian ada bahan penunjang yaitu SiO2, Fe2O3 dan bahan-bahan yang dibatasi sebagai berikut. Oke, langsung saja. Yang pertama itu ada CaO. CaO sendiri itu terdapat paling banyak pada batu kapur. Senyawa ini berperan penting dalam proses pengikatan semen. Selanjutnya, bahan utama yang kedua yaitu ada Al2O3. Al2O3 itu sendiri banyak terdapat pada tanah liat, dan penggunaannya dalam pembuatan semen itu sebesar kurang lebih 9%. Selanjutnya itu ada bahan penunjang berupa SiO2. SiO2 ini banyak terdapat pada pasir silika. Pada umumnya pasir silika yang terdapat bersama oksida logam lainnya. Jadi semakin murni kadar SiO2 maka pasir silikanya akan semakin putih. Pasir silika yang baik untuk pembuatan semen adalah pasir silika dengan kadar SiO2 kurang lebih 90%. Selanjutnya itu ada Fe2O3. Fe2O3 ini atau biasa disebut ferrit oksida banyak terdapat pada pasir besi. Senyawa ini berfungsi sebagai penghantar panas dalam proses pembuatan truk semen. Kadar Fe3O2 yang baik untuk pembuatan semen yaitu sebesar 75-80%. Selanjutnya itu ada bahan-bahan yang dibatasi atau bahan minor. Bahan-bahan ini terdapat dalam proses pembuatan semen namun sangat sedikit porsinya. Yang pertama itu ada MgO. Pada umumnya semua standar semen membatasi kandungan MgO dalam semen karena MgO dapat menimbulkan magnesia expansion pada semen. Kemudian ada SO3. SO3 sendiri itu banyak terdapat dalam gipsum. Kandungan SO3 dalam semen adalah untuk mengatur atau memperbaiki sifat setting time atau pengikatan pada semen. Selanjutnya itu ada klorida. Kemudian ada dua senyawa yaitu K2O dan Na2O. Senyawa ini biasanya disebut menjadi alkali. Nah, alkali tersebut dapat menimbulkan keretakan pada beton. Oleh karena itu, penggunaan alkali dalam pembuatan semen dibatasi. Dan pada umumnya
Alkali ini digunakan sangat sedikit dan tidak semua standar pembuatan semen memperbolehkan penggunaan alkali. Ya, kurang lebih